Sedikit info untuk para pendengar. Sebelum mendengarkan cerita ini ada baiknya teman-teman menggunakan earphone karena saya dalam merekam podcast cerita horor saya ini tanpa menggunakan mikrofon yang mahal, hanya menggunakan mikrofon yang seharga 25.000 yang saya beli dari toko online. Baiklah, mari kita simak ceritanya. Halo, selamat malam para pendengar. Malam kali ini saya akan membawakan cerita dari Ed Butwebel. Cerita ini datang dari salah satu temannya yang berkuliah di Malang. Cerita ini sungguh sangat seru karena ini adalah sebuah kisah yang ia alami bersama keluarganya. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita simak ceritanya. Malam menyelimuti puncak Malang, tapi jalan puncak Malang tak kunjung sepi. Masih ada saja pedagang yang berdagang yang menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan. Beberapa warung makan juga masih terlihat melayani pelanggan. Pukul 10 malam, mobil yang aku naiki maju menelusuri jalan puncak menuju arah Batu. Gerimis mengerami dinginnya puncak, membuat udara yang sepertinya bertambah dingin. Sepertinya begitu. Entahlah, toh aku berada di dalam mobil sehingga tidak merasakan dinginnya udara luar. Wiper sesekali terlihat mondar-mandir di kaca depan, mencoba membersihkan kaca dari air gerimis yang membasahinya. Di mobil ini hanya ada aku, kakak perempuanku, Emes dan juga Ebes. Di kursi depan, Ebes menyetir mobil sambil asik ngobrol dengan Emes. Aku nggak tahu mereka berbicara tentang apa, sedari tadi earphone terpasang di kedua kupingku. Aku asik mendengarkan lagu-lagu kesukaanku. Aku masih asik mendengarkan lagu-lagu sambil login di sosial media, sampai pada akhirnya aku merasa ingin pipis. Sepertinya tadi aku kebanyakan minum. Aku langsung menaruh ponselku, melepaskan earphone dari kedua kupingku, dan langsung meminta ebesku untuk melipirkan mobil di warung terdekat. Tak lama mobil pun melipir di pelataran sebuah warung, diikuti sebuah mobil yang juga ikut melipir di belakang mobilku. Ya, itu adalah mobil saudaraku. Di dalam mobil tersebut ada Pak D, Bude, dan dua sepupuku. Kami memang sedang menuju arah yang sama, yaitu Batu. Ono opo kok mandek nang kene, Mbak? Ada apa kok berhenti di sini? Tanya sepupuku, dia perempuan. Iki lo Wildan kepiu jarane. Ini si Wildan mau pipis katanya, jelas kakakku. Aku sudah gak tahan, tanpa menanggapi mereka aku langsung bergegas menyeberang jalan dan mencari toilet. Will, tunggulah. Ini sepupuku kenapa ngikutin aku? Kamu ngapain ngikutin aku? Mumpung berhenti aku juga mau ikut ke toilet, mau pipis, jelas sepupuku. Kami berdua pun mencari toilet. Alhamdulillahnya aku langsung melihat pelang bertuliskan toilet. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Aku dan sepupuku bergegas menuju toilet tersebut. Toilet ini berada di belakang sebuah warung. Aku berjalan cepat melewati penjaga toilet yang sedang duduk. Bilik toiletnya berada di bagian belakang. Ada beberapa pintu bilik. Bilik yang lainnya tertutup. Hanya ada satu bilik yang pintunya terbuka. Ya, toiletnya penuh, Will. Cuma satu yang kosong. Ya udah, gantian saja. Aku duluan ya. Udah di ujung nih, ucapku sambil ngeloyor masuk dan menutup pintu bilik toilet. Benar-benar lega rasanya, seperti dunia cerah kembali. Kedua pipis emang gak enak. Udah, Will, sekarang gantian aku. Kamu tunggu di depan pintu ya, jangan kemana-mana. Pinta sepupuku dengan raut wajah sedikit ketakutan. Ia tenang saja, jawabku dengan santainya. Aku heran sama sepupuku. Mukanya kayak ketakutan gitu. Cewek itu kalau di kamar mandi emang lama ya. Entah ritual apa yang mereka lakukan di kamar mandi. Padahal bilangnya cuma pipis doang. Tapi lama sekali. Iseng aku mulai menjelajahi penglihatan dan perhatianku ke sekitar. Sepi banget malah. Kayak nggak ada tanda kehidupan. Seketika aku merasa aneh. Semua bilik di sini penuh. Bisa dilihat dari pintunya yang tertutup semua. Sesuatu yang bikin aneh adalah nggak terdengar suara seorang atau suara air dari semua bilik toilet. Kecuali dari bilik yang diisi sepupuku, masih terdengar suara air mengucur. Ini kan jelas aneh menurutku. Pintu bilik panjangnya tidak sampai menyentuh lantai, menggantung beberapa sentimeter.
Aku coba memperhatikan bagian bawahnya. Biasanya kalau ada orang dalamnya, pasti bayangannya kelihatan. Tapi sekali lagi, ada yang ganjil di sini. Semua bilik yang tertutup, gak ada bayangannya. Kecuali bilik yang diisi sepupuku tadi. Aku bisa melihat sedikit bayangan kaki sepupuku. Aku jadi berpikir mungkin bilik-bilik ini semua memang kosong dan sengaja ditutup oleh pemiliknya karena sudah malam. Sudah jarang pengunjung yang datang ke toilet umum ini. Aku sih mencoba berpikir positif saja. Aku berjalan ke belakang ke arah jurang. Gak tahu kenapa aku jadi pengen ke situ. Cukup bagi aku berjalan sekitar 5 meter dari bilik toilet. Sekarang aku benar-benar ada di tepi jurang. Di sini yang menjadi perhatianku bukanlah jurangnya, tapi pemandangan puncak yang aku dapati yang sungguh menakjubkan. Aku nggak nyangka bisa melihat pemandangan sebagus ini dari belakang sebuah toilet umum. Aku masih berdiri di tepian jurang menikmati keindahan puncak di malam hari. Lampu-lampu kendaraan yang melewati jalan puncak yang berliku menjadi keindahan tersendiri buatku. Sementara di kejauhan sana, aku melihat lampu-lampu pedesaan atau mungkin perkotaan yang terlihat berkumpul bercahaya temaram di kejauhan. Udara di sini juga dingin alih-alih sejuk. Tapi sweater yang melekat di badanku mampu menjaga aku tetap hangat. Air gerimis menetes juga menambah suasana yang nyaman buat aku. Untuk beberapa saat aku terlarut dalam suasana. Wildan, suara yang akrab di telinga aku terdengar cukup jelas. Sepupuku. Sudah selesai ritual di kamar mandinya, sindirku, sedikit jengkel karena menunggu. Kau ngapa sih? Ket mau tak celuk gak nyaut. Ngapain sih di sini? Dari tadi aku panggil gak nyaut. Gak ngapa-ngapain, lagi liatin pemandangan aja. Habisnya kamu lama banget. Ngapain aja tahu di WC? Pap kamu ya, dedeku sambil tutup hidung. Aku lama apaan? Orang cuma pipis doang. Pipismu galon neng, lama bener. Ih apaan sih? Udah ayo kita balik lagi ke mobil. Ortu pasti udah nungguin kita. Sebentar aku lagi lihat pemandangan nih, bagus banget. Pemandangan apa? Tanya sepupuku heran. Ye, makanya kesini. Aku pun menarik tangannya. Sekarang kami berdua sama-sama berdiri di tepian jurang. Gimana pemandangannya? Bagus kan? Belum sempat dia menjawab pertanyaan aku. Aku langsung diseret menjauh dari jurang dan berjalan menuju pintu keluar. Ada apaan sih? Kok enggak? Tadi aku ngeliat bencong aja lagi berdiri di bawah ujung jurang. Udah ntar aku jelasin di mobil. Potong sepupuku sambil terus megang pegangan tanganku, nyeret aku membayar toilet dan melewati penjaga toilet yang tetap duduk menunduk bergeming. Sampai akhirnya kami berdua keluar toilet dan melewati sebuah warung yang telah tutup. Lalu sampai di pinggir jalan, kami menyeberang dan berjalan menuju mobil. Di sana terlihat keluarga kami sedang menunggu kami di luar mobil. Kalian berdua kok lama banget? Emang toilet jauh? Tanya budeku cemas. Iya lumayan mah, jawab sepupuku. Lagian kenapa tahu cari WC jauh-jauh? Di warung makan ini kan juga ada WC-nya, kata kakakku sambil nunjuk warung makan yang berada di samping kami. Ya, kami memang parkir di halaman sebuah rumah makan. Gobloknya aku, kenapa aku langsung licin nyebrang jalan buat nyari toilet umum? Kan di rumah makan kayak gini biasanya disediakan WC. Dan aku baru menyadari kebodohanku. Ya udah, sekarang pada masuk mobil gih. Udah malam nih, ntar kemalaman sampai rumah, perintah ebesku. Bentar dulu pak, ucap aku. Mau ngapain lagi? Tanya Ebes. Mau beli makanan dulu, mumpung lagi ada di depan rumah makan, jelasku. Dan aku pun memandang sepupuku. Kamu bilang mau beli makanan juga. Ayo sekalian sama aku. Perasaan aku sepupuku sedikit menolak, tapi aku langsung memotong perkataannya dan menatapnya dengan tatapan isyarat kalau aku mau ngomongin soal keanehan di toilet umum tadi. Aku pun gantian megang tangan dia, lalu menyeretnya menuju rumah makan. Udah ayo, tadi katanya mau beli makanan. Sesampainya di rumah makan, kami memesan makanan untuk dibungkus. Dan saat pelayan sedang menyiapkan makanan kami, aku mulai menginterogasi sepupuku. Tadi kenapa sih Gi? Kok kamu tiba-tiba nyeret aku gitu? Tanya aku heran. Sebenarnya aku udah ngerasa nggak enak pas masuk toilet itu. Sambil berdiri menunggu pesanan, sepupuku mulai menjelaskan. Kamu perhatiin nggak penjaga toiletnya? Aneh banget kan, diem aja, duduk sambil duduk. Nggak kayak penjaga toilet kebanyakan kan? Ya juga sih, aku juga merasa sedikit aneh. Terus suasana WC-nya juga kayaknya angker gitu, lanjut sepupuku. Tadi kamu bilang aku lama banget di WC, padahal aku cuma pipis doang, gak ada 2 menit.
Mas, ini pesanannya. Tiba-tiba mas-mas pelayan menyerahkan pesanan kami, memotong pencarian kami seketika. Semua jadi berapa, mas? Aku pun membayar makanan yang kami pesan. Aku nggak langsung buru-buru balik ke mobil. Aku dan sepupuku berada di mobil yang berbeda. Jadi aku nggak mungkin bisa mendengar penjelasan sepupuku. Jadi aku mengajak sepupuku duduk di salah satu meja makan terdekat. Sebentar aku meneruskan penjelasannya. Jadi keintiannya aja. Tadi kamu kenapa tiba-tiba nyeret aku? Mata aku menatap penuh tanya. Tadi di bawah jurang, aku ngeliat kuntilanak, katanya sedikit pelan. Aku kaget. Ya, aku bilang bencong itu. Sebenarnya kuntilanak. Mukanya hancur, dia lagi melotot kamu. Jadi buru-buru aku seret kamu keluar dari toilet serem itu. Yang benar kamu, jangan bercanda ya. Aku mencoba meyakinkan. Jujur, sebenarnya aku nggak terlalu takut sama yang beginian. Soalnya aku udah pernah beberapa kali melihat penampakan makhluk halus. Ye, siapa yang bercanda? Aku serius, katanya sedikit terus. Lagian kamu juga aku panggil kagak nyaut-nyaut, malah asik berdiri di pinggir jurang, ngeliatin apaan tuh. Pemandangan dari Hong Kong, di situ nggak ada pemandangan apa-apa, cuma jurang sama pohon. Aku diam sebentar mencoba berpikir, jangan-jangan iya kayaknya itu kuntilanak mau nyelakin kamu deh. Untung aja aku datang, habis aku curiga padahal jarak WC sama jurang kan deket. Tapi kamu nggak denger teriakan aku, jadi aku samperin aja dan bener aja kecurigaan aku. Bener untung ada kamu, kalau enggak aku udah jatuh ke kalau enggak aku udah jatuh ke jurang. Aku enggak menyangka akan mengalami hal kayak gini. Tapi aku bersyukur ada sepupuku, jadi aku bisa terhindar dari makhluk yang menyelesaikan aku. Ditungguin dari tadi malah pada asik ngobrol di sini. Aku nggak sadar tiba-tiba kakakku udah di sampingku aja. Terungkap sudah apa yang terjadi saat di toilet tadi. Sepupuku telah menjelaskan semuanya. Sekarang aku pun sudah berada di dalam mobil. Sepupuku juga sudah berada dalam mobil bersama keluarga. Kami pun melanjutkan perjalanan. Mobil Pak Deku sekarang memimpin jalan di depan, disusul dengan mobil keluargaku. Aku rekatkan jaket aku, memasang earphone, menyalakan lagu kesukaan, dan login di sosial media. Aku mencoba melupakan kejadian di toilet itu tadi. Di bawah naungan gerimis, mobil kami melaju menyisir kembali jalan puncak arah pulang menuju Malang. Belum 5 menit mobil ini melaju, tiba-tiba EBS mengeram lagi di samping warung yang sudah tutup. Aku bingung, kenapa lagi nih? Kenapa Pak? Tanyaku bebarengan dengan kakakku. Gak tahu itu mobilnya Pak Dijudi tiba-tiba berhenti, jelas EBSku sambil mengunci rem tangan. Aku lihat budeku keluar mobil dengan muka cemas, alih-alih ketakutan. Dia langsung berlari ke arah mobil EBSku. EBS, MS sama kakakku terkejut, aku juga. Kami pun buru-buru keluar dari mobil. Tepat saat budeku sampai di depan mobil tersengah-engah. Ada apa? Tanya EBSku yang semakin cemas. Si Gita, dia teriak-teriak, katanya ngeliat kuntilanak duduk di sampingnya. Mukanya hancur, sekarang lagi ditangani sama ayahnya. Tak tunggu lama, kami pun langsung bergegas menuju mobil Pak Deku. Aku beralih cemas, jangan-jangan kuntilanak yang tadi. Yud, gimana keadaannya? Tanya EBSku cemas. Udah sedikit tenang, tapi ya gitu, dia kelihatannya masih shock, jelas Pak Deku. Pak Deku masih memeluk sepupuku yang masih menangis, mencoba menenangkan sepupuku. Sementara Budeku langsung mengambil anaknya yang masih bayi yang juga sedang menangis. Mungkin kaget dengan kegaduhan yang terjadi. Kok jadi kayak gini? Perasaan tadi pas berangkat pulang gak kenapa-napa. Budeku semakin cemas. Air matanya menetes, dia juga masih sibuk menenangkan bayinya. Jadi begini Pak, Pak De, Bude. Sebenarnya pas di toilet tadi, aku pun memberanikan diri dan menceritakan semua hal mistis yang aku sama sepupuku temui saat di toilet umum tadi. Semua orang yang ada di situ yang mendengar ceritaku semua cuma bisa diam. Kayak nggak percaya gitu. Tiba-tiba hening sementara, hanya terdengar isak tangis sepupuku dan adiknya yang masih bayi. Ya udah, jadi sekarang baiknya gimana? Tanya Pak Deku memecah keheningan. Sepertinya juga tidak ingin membahas hal mistis seperti itu semakin jauh. Gini aja Pak De, saya numpang mobil jenengan, sementara kita naik mobil papa. Kita tukeran aja dulu sampai Mojokerto. Semoga aja kuntilanak itu nggak ngikutin mobil Pak De sampai ke Mojokerto. Gimana? Tapi kalau ntar itu kunti nongol di mobil papa gimana ya? Dia akan ngikutin kita. Bukan mobilnya Pak De, ungkap kakakku sedikit takut. Ya juga sih, ya udah gini aja, aku tetap di mobil papa tapi kita ikut bareng kita. Kalau ada apa-apa, seenggaknya ada aku. Kata aku yakin, aku emang gak terlalu takut sama makhluk halus. Ya, aku sedikit berani lah buat ngelawan kalau itu kunti tiba-tiba nongol. Akhirnya semua setuju.
Sepupu-sepupuku ikut satu mobil bareng aku. Kami pun masuk ke dalam mobil. Gita duduk di belakang, kami duduk bertiga. Gita duduk di tengah, kami sengaja menyuruhnya duduk di tengah antara aku dan kakakku agar dia terasa terlindungi. Wajah masih saja terbenam di pundak kakakku menangis terisak dan kakak aku masih mencoba menenangkannya. Titip Gita ya, kata budeku dari luar kaca mobil. MS ku mengiyakan. Sekilas dari luar jendela mobil yang terbuka, budeku melihat anaknya. Gadisnya sedang meringkuk menangis di depan kakakku. Raut wajahnya yang sangat cemas dengan keadaan anak gadisnya terlihat jelas. Sebelum akhirnya dia berlalu berjalan gontai menuju mobil suaminya. MS ku menutup kaca. Sesaat setelah mobil Pak Deku melaju kembali, mobil MS ku juga melaju. Kali ini sepanjang jalan pulang aku terus terjaga meski kedua kupingku terpasang earphone dan mendengarkan alunan musik yang aku suka. Tapi aku berusaha untuk tidak tertidur. Jujur sebenarnya aku juga ngantuk. Aku hanya bisa menguap. Login di sosial media untuk mengusir kantuk dan bosan. Suasana mobil sunyi. MS kakakku mulai tertidur. Sepupuku yang sudah tenang sejak tadi sepertinya juga sudah tertidur. Di mobil ini tinggal aku dan MS yang terjaga. Ya sudahlah, aku udah terlanjur bilang kalau aku bakal jaga sepupuku ini. Kalau ngantuk tidur aja, kayaknya kita juga udah tidur. Perjalanan masih lumayan, sekitar 1,5 jam lagi. Mungkin kita baru sampai Mojokerto, kata MS ku. Sebelumnya mencolek bahuku sehingga membuat aku mengalihkan perhatianku ke dia. Lalu melepaskan earphone dan mendengarkan dia berbicara. Ge, Pak, belum ngantuk, lagi asik main game nih, sahutku berbohong. Oh, ya sudah kalau begitu. Suasana pun kembali sunyi. Suara mesin kendaraan samar terdengar. Aku kembali mencoba mengasihkan diri dengan kembali bermain game sambil mendengarkan musik lewat earphone. 1,5 jam lebih, hampir 2 jam berlalu mobil kami keluar hutan. Dan hutan itu adalah hutan Cangar. Syukurlah selama perjalanan tak terjadi apa-apa. Lega rasanya, seperti itu Kunting gak ngikutin sampai di sini. Tapi perjalanan kali ini benar-benar terasa lama dan melelahkan. Di pinggir jalan sebelum pertigaan lampu merah, terlihat mobil Pak Deku berhenti. Jalan raya lenggang, mobil Lebes pun ikut berhenti di belakang mobil Pak Deku. Setelah lampu merah arah tujuan kami berbeda, Bude pun membangunkan sepupuku yang tertidur dan dipindahkan ke mobilnya. Setelah itu kami semua melanjutkan perjalanan kami. Rumahku 5 menit dari sini jika menempuhnya dengan kendaraan. Senang rasanya bentar lagi sampai di rumah. Keesokan harinya, MS dapat kabar dari budeku. MS pun langsung memberitahuku bahwa sepupu udah dibawa ke Kiai buat diobatin. Katanya sih nggak apa-apa, nggak ketempelan. Cuma fisiknya aja yang saat di puncak mungkin sedang kecapean, jadi gampang diganggu. Selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Ingat, suatu yang gaib itu emang ada. Jadi selalu berdoa meminta perlindungan Tuhan dari godaan makhluk halus. Terlebih yang berniat mencelakai kita. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Wassalamualaikum. Oke, itulah cerita dari Ed Butwable yang berjudul Jalan Pulang Mojokerto. Jadi ini saya kutip dari tweet Twitternya. Cerita ini cukup banyak yang membagikan dan untuk retweetnya ada 1000,194 retweet. Kutipan tweetnya 90 dan yang menyukainya ada 5470. Jadi cerita ini cukup bagus juga walaupun sedikit pendek. Baiklah, itulah cerita yang saya bawakan di channel ini untuk malam hari ini. Semoga teman-teman pendengar merasa terhibur. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk membantu biar channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat untuk mengupload konten-konten baru tentang podcast horor yang akan menemani teman-teman di malam harinya. Terima kasih. Saya Ferfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.